Baik, kita mulai ya. Nabda ad-daras. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pada kesempatan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menuntut ilmu, ya memperdalam ilmu agama kita. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita ya nikmat ya sehat dan juga nikmat waktu luang. Karena dengan nikmat tersebut ya kita masih bisa ya melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, yaitu belajar, ya menuntut ilmu yang sudah menjadi kewajiban kita setiap muslim untuk selalu belajar dan belajar, ya untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Nah, dan kewajiban ini merupakan ya kewajiban yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ya berarti setiap jiwa, ya setiap jiwa muslim. Nah, bukan hukumnya di sini adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah jika ya sebagian orang telah melaksanakan ya apa yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah ya dosa orang-orang yang lain. Itu fardu kifayah. Adapun kalau wajib ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada setiap insan manusia. Ya, jika dia tidak melakukannya, ya tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Nah, dan jika ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya. Kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Kenalilah agama Islam ini dengan ilmu. Karena ya orang tidak akan paham, ya tidak akan kenal siapa yang telah menciptakan dirinya. Orang tidak akan kenal kepada siapa nabi yang diutus kepadanya. Ya orang tidak akan kenal ya agama yang telah diturunkan kepadanya. Makanya ya kenalilah itu semua dengan ilmu. Wa man arada dunya wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Semuanya dengan ilmu. Jika kalian menghendaki, menginginkan kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang abadi, maka dengan ilmu. Ya, karena dengan ilmu itulah kalian akan dituntun untuk menuju akhirat kalian yang kalian inginkan. Ya. Jika yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, ya, ingin mendapatkan dunia kalian, dunia pekerjaan kalian, ya,
dunia, nikmat, ya, maka dengan ilmu. Semuanya itu dengan ilmu. Jika kalian menginginkan kedua-duanya, akhirat juga dunia, maka semuanya itu harus kalian lalui dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka kalian tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Ya. Kalau kalian hanya menginginkan kehidupan akhirat, ya, tanpa dunia, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Ya, kalian tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian hanya disibukkan dengan akhirat sedangkan dunianya tidak. Kenapa? Karena tubuhnya ini butuh apa? Butuh makan, ya, butuh minum. Ya, tidak bisa mengharapkan hanya kepada orang lain. Ya. Tidak boleh mengharapkan, ya, kepada orang lain. Makanya apa? Barengilah kehidupan akhirat itu dengan dunia. Ya, hati-hati. Jangan hanya mengharapkan dunia saja kemudian akhiratnya ditinggalkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih apa? Baik. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Maka pilihlah kehidupan akhirat, dahulukanlah kehidupan akhirat. Ya, dalam artian, ya, tidak meninggalkan, ya, dunia, karena dunia adalah penopang, ya, penopang dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, niatkanlah diri kalian untuk menuntut ilmu. Niatkanlah diri kalian, ya, untuk menghilangkan kebodohan. Jangan sekali-kali kalian meniatkan diri menuntut ilmu agar mendapatkan pekerjaan, ya, ingin mendapatkan ijazah, ya, ingin mendapatkan dunia kalian, atau niat kalian untuk, ya, menjadi orang pintar supaya bisa mendapat orang bodoh, atau ingin mendapatkan kedudukan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ini hati-hati. Yang namanya hati, ya, qalbun itu suka berbolak-balik. Ya. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau, ya, di antara yang paling berat untuk dijaga, dipelihara itu adalah hati, niat. Ya, karena niat itu akan selalu apa? Ya, niat itu akan selalu apa? Bertukar. Ya, niat itu akan selalu bertukar. Makanya apa? Tatkala niat kalian di awal adalah benar, usahakan dipertahankan walaupun kalian dalam keadaan beribadah, salat, zakat, puasa dan lain sebagainya lillahi taala. Ya. Maka apa? Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba berubah niat kalian dikarenakan manusia, dikarenakan dunia, maka cepat-cepatlah kalian kembalikan kepada niat awal. Berjuanglah untuk mempertahankan niat yang awal, maka itulah niat kalian yang sebenarnya. Niat kalian itu adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama, butuh kesabaran. Ya, butuh bekal. Nah, kalian harus memilih ustadz, ya, karena, ya, itu adalah di antara syarat, ya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bagaimana kalau salah ustadznya? Ya, sekarang ini orang sudah bisa menjadi ustadz, dalam sekejap bisa jadi ustadz. Yang penting apa? Pintar ngolah kata, pintar berbicara di depan umum. Banyak, ya, yang menamai yang dia ingin diangkat menjadi seorang ustadz, gitu kan? Dia mau dipanggil sebagai ustadz.
nggak pernah belajar di pesantren, nggak pernah menuntut ilmu gitu kan, hanya pintar ngomong atau dia ngafal dalil gitu kan, yang penting apa, bisa ya, bisa dia apa, mengolah kata gitu. Tapi hati-hati ya, inna minal bayan la sihra, sesungguhnya daripada apa namanya penjelasan itu, pembicaraan itu ya, itu adalah bagian daripada sihir. Kenapa? Ya, dengan ucapan dia, pembicaraan dia, ya, tutur katanya dia bisa menyihir ya hati orang lain. Makanya dikatakan yang seperti itu ya adalah bagian daripada sihir. Naam. Maka ya nasihat ana kepada antum ya, bersihkan niat kalian ya, ikhlaskan niat kalian karena Allah Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Bertahun-tahun kalian bersusah payah menuntut ilmu, butuh waktu yang panjang, yang lama ya, tapi karena niat kalian itu bukan karena Allah ya, untuk mendapatkan dunia kalian ya, kalian termasuk orang yang merugi ya, merugi. Berapa lama waktu kalian di dalam menuntut ilmu, berapa harta ya, uang ayah antum dikeluarkan untuk antum ya, berapa umur antum menghabiskan semasa di pesantren, yang tujuan kalian menuntut ilmu itu supaya mendapatkan dunia kalian ya. Makanya innamal a'malu bil khawatim ya, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kalian ya tidak benar, apa yang kalian dapatkan? Capek iya, lelah iya ya, akhirat tidak mendapatkan ya, sesuai dengan niatnya. Kalian menginginkan dunia, kalian dapatkan insyaallah, tapi akhirat tidak ya. Bolehlah kalian meniatkan, saya ingin menuntut ilmu biar mendapatkan ijazah S1, S2, S3 supaya diakui oleh masyarakat dan ilmu saya diterima. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan itu boleh. Ya. Kalau ingin mendapatkan ijazah biar diakui oleh masyarakat, biar masyarakat percaya bahwasanya dia seorang ustadz yang pernah belajar ilmu agama ya, kemudian ya sudah mendapatkan titel S1, S2, S3, maka dengan itu masyarakat akan mengakui dan masyarakat akan menerima dakwanya. Boleh kita berniat seperti itu, tidak apa-apa ya, karena itu adalah jalan supaya kita bisa berdakwah ya, menyebarkan ilmu ya agama Islam. Boleh seperti itu, tapi hati-hati niat kalian jangan kepada yang lain ya, supaya mendapatkan pekerjaan, supaya bisa dikatakan orang pintar ya kan, atau bisa ya bisa, pokoknya dunia ya, duniawi ya. Maka nasihat ana ya, pertahankanlah, berjihadlah kalian di dalam mempertahankan niat kalian ya lillahi ta'ala. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pekan yang kemarin kita sudah membahas ya Raqais al-hadarati fi maqasidis syariatil islamiyah. Adapun ringkasan daripada ini, ringkasan yang kemarin, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, bahwasannya ya pilar-pilar peradaban di dalam maqasid as-syariatul islamiyah, maqasid itu sendiri adalah ya hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzud din, hifdzul 'ird dan hifdzul mal. Yang ini merupakan 5 perkara yang wajib dijaga oleh seorang muslim. Naam. Dan 5 perkara ini terdapat di dalam ya Raqais ya
ar-raqais, terdapat di dalam pilar-pilar peradaban. Ya. Naam. Kita sudah membahas tentang apa namanya? Ya, ar-raqais al-muta'alliqah bi bina'il fardi. Ya, pilar-pilar yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan membangun keluarga. Pertama, ya, menjaga jiwa per orang atau personal orang, menjaganya, membersihkannya, ya, di dalam kehidupannya dan di dalam apa namanya kebebasan dia, ya, dan kemuliaannya itu, ya, per orang, ya, agar menjaga dirinya. Yang kedua adalah hifdhu aqlil fardi wa haqqi fi ta'lim wal ijtihad wa tafkir wa ta'bir, yang menjaga akal ya per orang ya masing-masing diri, ya menjaga haknya. Apa tuh haknya? Ya belajar, berjuang, berfikir dan mengutarakan, gitu kan. Ketiga, hifdzuddin al-fardi wa hurriyatihi fil i'tiqadi wat tadayyun wat ta'abbud. Nah, menjaga agama ya per orang manusia. Ya dia harus bisa menjaga. Ini baru ada yang baru masuk nih. Ya, ana tidak terima. Kita tolak. Ya. Kemudian apa? Ya, kebebasan orang di dalam apa? Fil i'tiqad, di dalam berkeyakinan, di dalam beragama, di dalam beribadah. Ya, masing-masing orang punya kebebasan ya untuk berkeyakinan, yakin kepada Rabb-Nya, penciptanya. Ya. Naam. Kemudian nomor 4, hifdzu 'ardil fardi wa sum'atihi wa ismihi wa syuhratihi. Ya, menjaga kehormatan ya personal orang. Ya, kemudian nama baiknya dia, ya sesuatu yang enak didengar. Ya, wa syuhratihi. Apa syuhrah? Mustahir. Mana mustahir? Itu artis. Kalau syuhrah itu berarti adalah orang yang terkenal, ya kan? Yang masyhur di kalangan manusia. Ya. Kalau udah seperti itu, bagi kita tidak boleh kita merusak nama baiknya. Kita harus jaga ya nama baiknya. Ya, apalagi itu adalah seorang muslim, apalagi dia adalah seorang ulama. Ya, seorang ulama. Naam. Bagi kita ya daging mereka itu, daging para ulama itu adalah racun. Ya, dalam artian apa? Jangan kita merusak nama baiknya. Ya. Hormati mereka, tempatkan ya mereka di tempat yang tinggi, yang terhormat dan yang mulia. Ini dalam hal apa? Ar-raqa'is al-muta'alliqah bi bina'il fardi, ya membangun perorangan. Ya diri sendiri, diri kita ini, ya masing-masing kita yang harus kita jaga. Nah, baik dari jiwanya, akalnya, agamanya, kehormatan dan hartanya. Masing-masing orang itu punya kebebasan. Baik. Sekarang kita masuk dalam hal yang kedua, ya ar-raqa'is al-muta'alliqah bi bina'il usrah. Ya, kita sudah bahas ya sampai di nomor berapa kita bahas ini kemarin? Tandimul alaqah bainal jinsain sudah, ya. Hifdzun nasal ini sudah. Kemudian tahqiqus sunnah wal mawaddah war rahmah. Belum? Yang kedua baru harokat itu. Taib. Labas. Di sini ar-raqa'is al-muta'alliqah bi bina'il usrah, ya, pilar-pilar yang berkaitan dengan membangun keluarga. Ya, yang namanya orang ingin membangun keluarga berarti dia apa? Yang pertama dia lakukan itu adalah apa? Menuntut ilmu, belajar ilmu. Ya, pelajari dulu apa yang akan dia lakukan nanti. Ya. Dia harus punya bekal dulu sebelum dia menikah. Karena dengan ilmu itu orang akan apa? Akan mendapatkan jalan.
Ya kan, ilmu itu akan mengarahkan jalannya. Ya, ilmu itu akan akan melarang dia untuk melakukan perbuatan ya dosa, maksiat. Ya. Dengan ilmu dia akan ditahan ya untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat. Ya. Dengan ilmu itu apa? Jalannya itu akan terarah. Tujuan hidupnya itu akan jelas. Ya, tujuan hidup dia di dalam membangun keluarga itu akan jelas. Hidup dia itu di dunia akan selamat. Ya, dan dia akan mendapatkan akhiratnya. Makanya apa? Semuanya itu dengan ilmu. Orang yang ketika menikah dan dia tidak memiliki ilmu tentang pernikahan, hukum menikah, gitu kan? Hukum mencari nafkah, hukum-hukum yang terjadi di seputaran ya pernikahan, kalau dia tidak tahu ya siap-siap saja ya dia akan keluarganya akan rusak gitu kan. Kenapa? Tidak lama sudah cerai. Ya, kenapa? Masing-masing mereka tidak memiliki ya bekal sebelum menikah dari ilmu, ya ilmu agama. Naam. Taib. Kemarin kita sudah bahas tandimul alaqah bainal jinsain, yang mengatur hubungan di antara dua manusia. Min khilalil hasl alaqah bainahuma fi suratin wahida. Lewat apa? Lewat hubungan antara keduanya dalam satu ikatan atau gambaran yang teratur, munazzamah yang teratur biqawaid syari'iyah. Ya. Wa munazzamah yang teratur atau yang diatur biqawaid syari'iyah dengan kaidah syar'i. Karena kalau kalian menikah itu akan mengikat manusia dengan kalimat apa? Kalimat tauhid. Ya, itu berarti apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mengikat manusia dengan kalimat Allah. Makanya hati-hati ketika di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Ya, kalian harus bisa menjadi seorang suami yang baik. Ya. Khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Muamalah, ya, muamalah kepada istrinya, kepada anaknya harus lebih baik. Gitu. Makanya butuh ilmu ya untuk menjalankan ya bahtera rumah tangga. Nah, dan istri itu diikat, ya calon istri itu diikat dengan kalimat Allah. Ya biqawaid syari'iyah hiya suratuz zawaj, yaitu lewat gambaran pernikahan. Waqfan li kitabillah wa sunnati rasulih, ya sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, di dalam ya hubungan di dalam membangun keluarga adalah menjaga nasal. Apa itu nasal? Keturunan, ya. Haitsu ja'alat az-zawaj al-masru' tariqan syar'iyyan wahidan lil injabil muaddi ila takwinil usrah. Yang dimana ya menjadikan pernikahan ya al-masru' yang disyariatkan, tariqan syar'iyyan menjadi jalan syar'i, ya jalan agama, wahidan satu-satunya, lil injab ya untuk melahirkan. Naam. Al-muaddi, ya al-muaddi itu yang tertuju ila takwinil usrah, ya terbentuknya keluarga. Maka pernikahan, lewati dulu pernikahan, datangi bapaknya tuh. Kalau kalian tertarik kepada anaknya, datangi bapaknya, ya atau calon bapak mertuanya datangin,
utarakan maksud kalian, assalamualaikum warahmatullahi, datang pura-pura bertamu gitu kan ya, datang kepadanya. Ya nanti akan disuguhkan tuh minuman, masya Allah gitu, makanan manis, ada manisan-manisan gitu kan. Ya datangi rumahnya. Ya Bapak saya datang ke sini gitu kan. Ya ingin mengutarakan maksud yang baik gitu. Ya tujuan yang baik. Ya syukur-syukur jangan sampai ada calon mertua bawa golok kalau kalian salah ngomong nanti. Ya tapi ya usahakan ya sampaikan dengan ya ucapan ya yang baik. Kalau bisa persiapkan dulu tuh ya kata-kata ya yang indah, ya yang menarik untuk calon mertua. Itu tarik hatinya gimana caranya? Itu terserah kalian gimana caranya tuh. Ya. Bawa martabak, Bawa martabak boleh saja. Ya ini sebagai hadiah buat mertua dan si calon gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah menjadi seorang laki-laki yang gentleman gitu kan. Datang langsung ke orang tuanya tuh mantap. Ya bukan main chattingan gini. Ya ketika mau datang ke rumah orang tuanya takut katanya gitu. Kok takut sama calon mertua? Iya. Apalagi nanti kalau udah menikah kalau sudah menikah nggak bakal ketemu tuh, nggak pernah ketemu lagi sama antara dia dengan mertuanya. Iya. Sebelum menikah aja udah takut. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Kalian belum cukup umur. Udah sih. Baik, nomor 3. Tahqiqus sukna wal mawaddah warahmah. Tahqiqus sukna wal mawaddah warahmah. Apa itu tahqiq? Merealisasikan atau mengadakan. As-sukna itu adalah as-sakan, tempat tinggal. Wal mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Cinta dan kasih sayang. Ini harus ada ya pada diri orang kalau ingin membangun keluarga. Ya. Tempat tinggalnya walaupun ngontrak pun tidak apa-apa, enggak mesti harus punya rumah sendiri. Ya. Ngontrak dulu enggak apa-apa. Ngontrak sama istri itu lebih asik sebenarnya di dalam menjalankan kehidupan dibanding harus tinggal bersama mertua. Kenapa sama mertua? Iya, bukan apa-apa. Karena kalau sudah seperti itu, ya, mertualah nanti yang akan mengarahkan hidup kita, enggak bebas di dalam menjalankan kehidupan. Ya. Apalagi ketika sudah punya anak, berarti si mertua itu punya cucu. Ya, dikit cucunya salah, dimarahin oleh orang tuanya, dinasihatin, malah mertuanya yang ikut campur. Iya kan? Atau misalnya istri, ya ketika istri mungkin lagi kecapean atau apa, di saat rumah dalam keadaan masih berantakan, di situ ada mertua dari pihak perempuannya gitu kan, atau laki-laki yang butuh minum kopi gitu kan, nggak disiapin. Apa yang terjadi? Marah kepada istrinya, ya marah gitu kan. Nah, ini berarti apa? Mertua akan ikut campur dalam mengatur rumah tangganya. Makanya kalau ingin ya setelah menikah mendingan ya kalian hidup berdua walaupun hanya di ya rumah kontrakan. Ya rumah sewaan. Itu lebih baik. Kalian akan bisa menata hidup kalian sendiri. Hidup kalian akan lebih mandiri gitu kan. Taib. Ini apa? Tahqiqus sukna, ya mengadakan ya tempat tinggal. Wal mawaddah, ya kasih ya cinta. Ya cinta. Betul enggak? Cinta dan kasih sayang. Wa yaqsid bidzalika, ya yang dimaksudkan demikian
ya, an yaskuna kullu minaz zawjaini ila al-akhar, agar satu sama lainnya itu saling apa? Nyaman, tenang, gitu kan? Adem, gitu kan? Naam. Suami istri itu lebih tenang hidupnya. Ada tempat tinggal, nyaman, terserah apapun mau dilakukan silakan. Kenapa? Karena mereka cuma berdua saja di rumah. Kalau daripada hidup bersama dengan mertua. Bukan maksud untuk apa? Meninggalkan mertua, ya kita durhaka kepada orang tua, tidak, bukan seperti itu. Tapi di sini apa? Lebih baiknya ya ketika sudah menikah, ya lebih baik kita ya membangun rumah tangga sendiri, hidup mandiri, dan itu akan bebas kita lakukan. Ya. Kita punya kebebasan di dalam membangun rumah tangga. Ya. Betul. Ya. Makanya apa? Ya, seperti itu, ya. Wa an yakuna bainahuma mawaddah warahmah, dan akan terjadi ya cinta dan kasih sayang, hatta la tanhasral alaqa bainaz zawjain fi suratin jasadiyyah bahta, ya hingga hubungan antara dua suami istri tidak hanya sekedar apa dalam bentuk jasadiyah bahta. Apa jasadiyah bahta? Jasadiyah bahta. Jadi tidak hanya sekedar tubuhnya saja, ya lahiriahnya terlihat masya Allah mesrahnya, romantisnya gitu kan, hidup selalu berdampingan kemana-mana, pegangan tangan gitu kan, ya itu jasadnya saja, tapi tidak tahu hatinya nggak tahu isi hatinya apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ketika sampai di rumah langsung berantakan tuh, ya. Ompreng-omprengnya, katelnya, sodetnya terbang, piringnya terbang gitu kan. Ya suaminya pukul tembok, pukul kayu, apa namanya itu. Ya itu lahiriannya. Kita nggak tahu hati orang. Makanya apa? Bangunlah rumah tangga dengan apa? Ya dengan cinta dan kasih sayang. Ya ikhlas. Karena kalian telah mengikat wanita dengan kalimat Allah Ta'ala. Naam, Taufik, naam ya Rifaldi, Farhan Syaub, paham nggak? Paham ya. Kalau kita sudah bercerita ini, insya Allah kalian paham semua ini. Kemudian nomor 4, hifdun nasab wal hasab. Ya, hifdun nasab wal hasab. Apa itu an-nasab? Nasab itu apa? Silsilah. Ya, silsilah jalur. Wal hasab sama. An-nasab wal hasab itu sama. Ya. Kalau al-hasab itu adalah keturunan yang baik, yang mulia, ya. An-nasab ya nasab secara umum, wal hasab adalah keturunan ya silsilah yang baik, yang terhormat, itu hasab. Ya, tapi sama aja nasab sama hasab. Haitsu taqumul usratu bidauril hifad ala ahsabin wa ansabil abna wa adyalil mustaqbal. Yang di mana membangun keluarga ya bidauril hifad, ya di dalam bentuk al-hifad, penjagaan, ya ala ahsab wa ansab, lewat apa? Lewat nasab atau silsilah, ya silsilah apa? Al-abna, anak-anak. Ya nggak mungkin orang membangun keluarga. Ya, untuk membangun keluarga dia tidak punya keturunan. Ya, cuman hidup berdua sampai dia mati. Mana? Ya, tidak akan ada nasab, keturunan tidak akan ada di situ. Ya, silsilah keturunan dia itu tidak ada sampai dia punya anak,
punya cucu, cicit dan seterusnya. Itu baru namanya nasab dan hasab. Ya. Wa ajyalil mustaqbal. Jil, apa itu jil? Keturunan, ya. Generasi-generasi al-mustaqbal yang akan datang. Naam. Ajyal, generasi-generasi al-mustaqbal, ya, yang akan datang, atau generasi-generasi masa datang gitu. Atau masa depan. Naam. Penting, ya. Kehidupan itu tidak akan harmonis, kehidupan ya keluarga itu tidak akan harmonis kalau diawali dengan pacaran. Ya, tidak akan harmonis. Ya. Dia akan hanya merasakan ya nikmat di awal, ya ketika menikah hilang nikmatnya, tidak ada. Ya. Apalagi ketika sebelum menikah dia sudah hamil, sudah melakukan hubungan seperti itu, ya kemudian ya melahirkan seorang anak yang tidak punya bapak, secara syar'inya seperti itu. Walaupun itu adalah bapaknya, itu adalah ibunya, tetapi secara syar'i itu bukan orang tuanya. Ya, bukan orang tuanya secara syar'inya seperti itu. Ya. Walaupun dianggap di dunia itu adalah bapak dan ibunya, tapi kalau dia dilahirkan dari hasil pernikahan, maka secara syar'i itu bukan bapak dan ibunya. Makanya nasabnya apa? Hilang, terputus. Ya, si anak tidak boleh disandarkan nasabnya ya kepada bapaknya, enggak boleh. Dan si anak ya dari harta warisan dia tidak dapat. Ya. Hilang haknya dari harta waris. Makanya apa? Ya, keluarga itu akan hancur. Kasihan kepada si anak juga. Ya, enggak punya bapak. Ya. Karena berdosa kalau kita menyandarkan si anak kepada bapaknya yang padahal itu bukan bapaknya. Ini dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau kita menyandarkan si anak kepada yang bukan bapaknya, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau Rasul mengatakan Haris bin Muhammad, Haris bin Muhammad. Tapi Allah mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah. Ya, engkau adalah Muhammad utusan Allah Taala. Ya, bukanlah bapak dari seorang anak ya yang diangkat. Ya, karena Rasulullah sangat sayang, sangat cinta kepada ya Zaid bin Harisah. Nah, maka sampai-sampai Nabi mengangkat dia sebagai anak, ya, anak angkat. Ya. Kalau sekedar mengangkat dia sebagai anak angkat boleh-boleh saja. Ya, tidak apa-apa, boleh. Ya. Tapi tidak boleh kita sandarkan nasabnya kepada si bapak tadi. Si bapak nggak boleh gitu. Ya, padahal itu bukan bapaknya. Ya, nggak boleh. Kemudian, ya, hifdzuddin lil usra, ya, menjaga agama bagi keluarga. Nih, penting banget nih. Ya, min khilal ikhtiyar zauja datuddin wa ta'limuha hiya wa auladiha su'unul aqidah as-samha hifadan 'alal usra minal fasad wat tafakkuk. Menjaga agama bagi keluarga lewat apa? Memilih calon istri yang punya agamanya baik. Ya, kalau ingin mencari istri, pilihlah istri apanya? Cantiknya. Pilih apa lagi? Yang punya nasabnya baik. Pilih apa lagi? Punya hartanya banyak. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah datuddin, ya, yang punya agama, ya, sudah punya bekal
berilmu agama. Kenapa? Karena ya istri itu bakal menjadi rumah, ya, adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ya. Sekolah pertama bagi seorang anak. Pendidikan pertama itu ada di rumah. Pendidikan pertama seorang anak itu ya ada di rumah. Makanya apa? Ya, seorang istri yang baik, yang soleha adalah yang memiliki ilmu agama, ya, yang memahami ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah dia akan membangun anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, berakhlak, ya, berilmu, bil akidah, gitu kan. Pilihlah istri yang beragama. Naam. Datuddin, ya, wa ta'limuha hiya wa auladiha. Juga seorang suami, ya, harus mengajarkan istri bila memang istri tidak tahu agama. Istrinya ataupun anak-anaknya diajarkan oleh suami. Karena itu ada kewajiban seorang suami untuk mengajarkan istri dan anaknya ilmu agama. Apalagi seorang wanita, wanita itu sangat lemah sekali. Hatinya itu sangat lemah. Makanya apa? Wanita itu selalu membutuhkan nasihat dan nasihati terus dia. Ya. Dia salah nasihati, jangan kalian marahi, apalagi kalian pukul, dia akan patah. Kalau sudah patah, amburadul tuh keluarga. Hancur keluarga. Ya, karena wanita kalau ya dibiarkan dia bengkok, dia akan semakin bengkok. Tapi kalau dinasihati dengan siraman rohani yang baik, nasihat-nasihat yang baik, ya, maka apa? Maka dia akan baik. Ya, nasihat itu harus terus menerus, bukan sekali-sekali. Ya, apalagi kepada wanita. Naam. Ya, syu'unul aqidah, ajarkan tentang perkara-perkara akidah as-samha yang lurus, ya. Hifadun alal usra, sebagai bentuk penjagaan kepada keluarga, minal fasad, dari kerusakan, wat tafakkuk, dan juga dari kehancuran. Ya. Taib, itu nomor 5, ya. Nomor 6, 7 insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini kita cuma membahas baru 3, ya. 1, 2, 3, 4 poin baru, ya. Masih panjang sekali pembahasan kita ini. Ya, insyaallah tidak apa-apa, mudah-mudahan ya bermanfaat, ya. Kita tidak perlu terlalu mengejar materi, tapi yang kita kejar itu adalah pemahaman. Ya, pemahaman itu lebih baik, lebih penting dibanding harus mengejar materi. Ya. Apalagi keadaan kita seperti ini, ya, kita yang sedang dilanda oleh pandemi, ya, coronavirus, ya, butuh kesabaran kita untuk ya menjalaninya, ya, karena yang namanya kesabaran itu baik di dalam ketaatan kepada Allah maupun di dalam ya kemaksiatan, itu selalu ya membutuhkan kepada kesabaran. Taib ilahuna ya syabab, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, mata ikhtibar ya sahabat, mata ikhtibar as-sahri pekan depan, ya. Kapan-kapan, Pekan depan? Kapan-kapan? Kapan-kapan? Ya udah, kapan-kapan terserah kalian. Ya, kalau memang tidak sempat berarti kalian nggak ada nilai untuk formatif. Ya, terserah kalian. Mana aina Pak Ketua?
Ya man bahrul ulum. Jauran. Nah, mata ikhtibar. Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Dan sampai nanti anak tidak tahu dan lupa, kemudian nilai formatif antum tidak tahu juga anak nih. Saya ada vario aja Ustaz. Saya ada vario. Tolong kabarkan anak ya kapan waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi